Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Terlanjutkan kajian kita masih membahas kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, dan kita masuk pada hadis yang ke-6 dan seterusnya. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an wa li muslimin ulahunna biturab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada anjing minum pada bejana salah seorang di antara kalian, maka cucilah bejana tersebut 7 kali. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan cucian pertama menggunakan tanah. Kemudian hadis yang ketujuhnya, walahu fi hadits Abdullah ibni Mughaffalin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza walagal kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an wa affiruhu ats-tsaminata biturab. Juga Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu bahwa Rasul bersabda, jika ada anjing menjilat air dalam satu bejana, maka cucilah bejana itu 7 kali dan campurilah yang ke-8 dengan tanah. Baik. Hadis ini atau 2 riwayat ini menjelaskan kepada kita tentang hukum dalam Islam seputar anjing. Sebelum kita jabarkan hadis ini, perlu diketahui bahwa Islam memandang binatang anjing ini sebagai binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi. Adapun alasannya, karena pertama, anjing ini dia pemakan daging. Artinya bagian daripada binatang kanibal. Dia memakan anjing, dia memakan daging. Yang kedua alasannya karena anjing ini termasuk dari binatang-binatang yang diperintahkan Nabi untuk dibunuh. Dan itu jelas dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Muslim, khamsu fawasik. Ada 5 hewan yang dikatakan hewan-hewan fasik yang boleh dibunuh. Baik dibunuh di tanah haram ataupun di luar tanah haram. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya adalah ular, kemudian gagak, kemudian tikus, kemudian burung yang buas, dan yang terakhir anjing. Dari sini menunjukkan bahwa karena anjing adalah salah satu binatang yang diperintahkan Rasul untuk dibunuh, maka secara otomatis mengkonsumsinya diharamkan. Kemudian yang
ketiga, kenapa sampai juga diharamkan dalam Islam tentang memakan atau mengkonsumsi daging anjing ini? Karena anjing juga termasuk binatang yang disebut dengan jalalah. Jalalah itu artinya binatang yang memakan kotoran. Tak jarang juga memakan kotoran-kotoran najis. Dan yang lebih penting lagi tentu yang keempat, kenapa sampai diharamkan? Karena banyak bakteri-bakteri yang membahayakan. Inilah kenapa alasannya kemudian Islam itu melarang tidak boleh mengkonsumsi anjing. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum lagi memang dia bagian daripada hewan buas kan itu. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa anjing ini binatang yang haram, tidak boleh dikonsumsi, maka secara otomatis juga tidak boleh diperjualbelikan. Karena ada hadis yang mengatakan thamanul kalbi khabisun. Hasil penjualan anjing itu adalah kotor. Jelas dari sini tidak boleh menjualbelikan anjing. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun memelihara anjing sendiri jelas dilarang karena banyak riwayat yang melarang, kecuali mungkin ada beberapa anjing itu yang memang dikecualikan. Di antaranya hadis-hadis yang melarang adalah Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan Muslim dan yang lainnya dari hadis Abi Hurairah, man ittakhadha kalban illa kalba masyiatin aw saydin aw zar'in intaqasa min ajrihi kulla yaumin qira. Barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk menjaga ternak, atau anjing untuk berburu, atau anjing untuk menjaga bercocok tanam di kebun, maka pahalanya akan dikurangi setiap hari itu 1 qira. Dalam riwayat, maniktana kalban laisa bikalbi masyiatin aw dharibatin naqasa kulla yaumin min amalihi qiratan. Barang siapa yang memelihara anjing selain anjing ternak, untuk menjaga ternak maksudnya, atau anjing untuk berburu, maka berkuranglah setiap hari dari perbuatannya atau dari pahalanya 2 qira. Lihat bagaimana bahaya orang yang memelihara anjing ini. Setiap hari pahalanya dikurangi 1 qirat, dalam riwayat 2 qirat. Berapa 1 qirat itu, Bu? 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika menceritakan tentang keutamaan mensalatkan jenazah dan menguburkannya. Kata Rasul, barang siapa yang mensalatkan jenazah maka dia dapat pahala 1 qirat. Kalau sampai menguburkannya maka pahalanya 2 qirat. Ketika ditanya apa itu qirat, qiratan, maka Rasul mengatakan seperti gunung Uhud. Bahaya, Bu, memelihara anjing itu. Setiap hari pahala kita akan dikurangi 1 gunung Uhud. Padahal dalam hari itu belum tentu kita dapat amalan seperti itu, tetapi dikuranginya sudah jelas. Tetapi tentu hadis ini juga menunjukkan tidak semua anjing dilarang. Karena Nabi SAW mengatakan adapun anjing yang ada manfaatnya, di antaranya anjing yang digunakan untuk berburu, atau anjing yang digunakan untuk menjaga kebun, atau anjing yang digunakan untuk menjaga ternak, maka tidak mengapa, asal kita hati-hati dengan liurnya. Itu pun anjing-anjing berburu juga harus anjing terlatih. Sebagaimana surah Al-Maidah ayat 4, yas'alunaka madza uhilla lahum
Qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihil mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Mereka bertanya kepada Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih menurut apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Artinya hatta anjing buruan pun kalau tidak terlatih tidak boleh dimakan hasil buruan. Harus betul-betul anjing yang terlatih. Maksudnya anjing yang terlatih itu anjing yang nurut kepada pemiliknya. Suruh duduk ya duduk, suruh berdiri berdiri, kejar kejar, gigit gigit, lepaskan lepaskan gitu ya. Tapi kalau anjingnya tidak terlatih, disuruh duduk malah berdiri, disuruh berdiri malah lari, ini anjing bego. Ini tidak boleh hasil buruannya dimakan karena dia tidak terlatih. Jadi dalam pembolehan anjing buruan pun ada syaratnya, sebagaimana hadis Quran surah Al-Maidah ayat 4 tadi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kan ada alasannya. Kenapa tidak boleh memelihara anjing? Kalau memakannya sudah jelas lah ya kan, tidak boleh. Sekarang masa memelihara tidak boleh karena ada sebagian anjing itu kan yang lucu-lucu tuh. Kadang lebih lucu pula daripada anak ibu sendiri. Ada anjing itu kadang-kadang dia lebih lucu dibandingkan kucing kan, anjing-anjing kecil tuh. Sehingga kadang-kadang gemes juga tengoknya. Loh, kenapa Islam tidak boleh melarang atau tidak boleh memelihara anjing itu? Kenapa? Apa alasannya? Pertama, karena malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada anjing di situ. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Para malaikat, maksudnya malaikat rahmat, tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya di situ. Artinya malaikat tidak suka dengan anjing. Tentu karena anjing itu najis dan setiap najis itu kotor, sementara malaikat tidak suka yang kotor-kotor. Ini yang pertama. Berarti konsekuensi orang yang memelihara anjing itu berarti rumah yang ada anjingnya tidak ada barokah di dalamnya, karena malaikat rahmat tak mau masuk masalahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, najisnya anjing itu menyebabkan banyak penyakit. Jadi najisnya anjing itu menyebabkan banyak penyakit. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuhuru ina'i ahadikum. Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna biturab. Sucinya bejana salah seorang di antara kalian itu kalau dijilat anjing, maka hendaklah dicuci 7 kali, dan yang pertama dengan tanah. Ada seorang profesor dari Inggris namanya Alison kalau tidak salah dalam bukunya itu. Dia orang kafir bukan orang muslim. Pernah meneliti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sucinya bejana seseorang ini. Apabila dijilat anjing dicuci 7 kali, kemudian yang 7 itu disertakan dengan tanah. Karena hadis ini banyak ditolak oleh barat. Orang-orang barat tuh menolak hadis ini. Ya karena mereka pecinta anjing masalah. Kemudian sang profesor ini mulai meneliti. Kenapa kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu? Bahwa harus dicuci 7 kali plus dengan tanah itu. Ada apa dengan liurnya anjing itu? Jadi setelah diteliti rupanya tersingkaplah dunia ilmiah dari dunia kesehatan bahwa dalam liur anjing itu terdapat khamsina, ada 50 bakteri yang membahayakan. Jadi banyak sekali bakteri-bakteri yang membahayakan, sebanyak 50 bakteri
yang kemudian dia mencoba untuk mencuci. Jadi dia coba mengambil bejana, kemudian dijilatkan kepada anjing, kemudian dibawa ke lab, rupanya terdapat 50 bakteri yang sangat membahayakan. Kemudian setelah itu dia cuci hanya dengan air saja. Rupanya bakteri-bakteri itu juga belum steril. Kemudian dia coba lengkapi mengamalkan hadis ini, dia coba dengan tanah. Jadi 7 kali basuhan plus dengan tanah, kemudian dibawa ke lab lagi bejana itu, rupanya memang betul-betul menjadi steril, sama sekali sudah hilang. Nah, dari sini menunjukkan bahwa anjing itu penyebab pembawa penyakit sebenarnya, lain dengan kucing. Kalau kucing itu kan penyebaran penyakitnya bukan dari liur, tetapi dari bulu. Makanya kalau ada air di jilat kucing, itu tidak najis airnya, karena tidak ada yang membahayakan, tidak ada racun atau bakteri yang masuk ke dalam air yang dijilat kucing. Karena penyebaran penyakit dalam kucing itu bukan dari liur. Lain kalau anjing dari liurnya, kalau kucing kan dari bulunya. Lah dari sini alasan kenapa kemudian kita dilarang memelihara anjing itu, ya karena banyak penyakit anjing itu masalahnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, karena tadi kalau seandainya ifsadut ta'am wasyarab, bisa merusak makanan dan minuman yang kita konsumsi. Kalau seandainya tidak sengaja kita punya makanan ditaruh kemudian tergigit anjing, atau mungkin air di ember yang untuk memasak atau apa tiba-tiba terminum anjing, itu kan jadi rusak tuh airnya. Makanya Nabi SAW merintahkan untuk menuangkan air yang bekas dijilat anjing dan tidak boleh dimanfaatkan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyuhrikhu, kata Rasul, apabila anjing itu menjilat air dalam bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ditumpahkan, karena air itu sudah rusak, tidak boleh digunakan. Ini yang ketiga. Yang keempat, bahwa memelihara anjing tanpa ada kebutuhan itu sebuah kejahilan. Untuk apa coba? Apalagi akan menimbulkan israf dan tabdzir. Karena terkadang makanan-makanan anjing juga sama dengan makanan kucing, itu kadang-kadang mahal juga tuh, ngabisin duit juga tuh. Belum lagi membersihkan kotorannya dan begitu seterusnya kan itu. Sibuk aja di situ hidupnya jadinya. Kemudian terkadang, itu yang keempat. Yang kelima, terkadang ada sebagian anjing itu yang suka nakut-nakuti orang. Bahkan saya juga pengalaman pernah dikejar anjing masalahnya. Itu waktu di Yaman jalan-jalan ke Taiz gitu ya, malam-malam. Rupanya banyak anjing di situ. Saya tak paham, tiba-tiba ngejar begitu saja. Boleh jadi mungkin karena anjing itu punya anak kecil-kecil, disangka kita mau ganggu, mungkin tak tahu juga lah. Tapi jauh juga kita lari itu, ngos-ngosan juga dikejar anjing itu. Jadi terkadang ada anjing itu menakuti orang, sehingga pemiliknya itu sama saja menakut-nakuti orang dengan anjingnya. Kadang-kadang anjing itu diikat, tapi kan gonggongannya itu nakuti orang jadinya kan. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman, kata Rasul, tidak halal alias haram seseorang muslim itu menakuti muslim yang lain. Tak boleh nakut-nakuti orang. Nah, sebagian anjing itu nakut-nakuti orang. Ini juga yang kelima. Yang keenam, yang terakhir, bahwa itsbatu anna din min indillah la min indil bashar. Kenapa kemudian dilarang tidak boleh melihara anjing? Ini perintah dari Allah dan Rasulnya, dan agama itu datang dari Allah dan Rasulnya, bukan dari manusia. Sekalipun kita tidak memahami apa hikmah larangannya, maka seorang muslim itu harus taat dengan Allah dan Rasul. Sami'na wa ata'na, selesai. Pokoknya Rasul melarang, ya kita tinggalkan. Dan pada setiap larangan itu pasti ada madarat, sebagaimana setiap perintah itu pasti ada maslahat. Maka ketika kemudian Allah dan Rasulnya melarang kita untuk memelihara anjing, ya sudah tinggalkan. Apalagi kalau kita tahu alasannya, di antaranya yang sudah saya sebutkan tadi.
Taib ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang anjing hitam. Ya, ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang anjing hitam. Bahwa anjing hitam itu adalah syaitan. Anjing hitam itu adalah syaitan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, amarana Rasulullah SAW biqatlil kilab. Nabi SAW memerintahkan kami untuk membunuh anjing. Kemudian Nabi SAW mengatakan di akhir hadis, alaikum bil aswadil bahimati fa innahu syaitan. Hati-hati kalian dari binatang-binatang yang berwarna hitam, karena dia adalah setan. Sekarang apa maknanya di sini? Apakah setiap anjing yang warnanya hitam semuanya? Ingat ya, maksudnya nggak ada warna lain ya, kecuali hitam saja. Apakah setiap anjing yang berwarna hitam itu adalah setan, sehingga kita wajib membunuhnya sebagaimana perintah Nabi SAW kepada para sahabat? Ataukah apa yang dimaksud di sini? Ada yang memahami tentang makna anjing hitam ini syaitan. Pertama, ada yang betul-betul membawa zahir daripada hadis itu. Artinya bahwa setan itu tatasawwar bi suratil kalbil aswad atau kilabil aswad. Bahwa yang dimaksud adalah setan sedang menyerupai kepada anjing yang berwarna hitam. Ini sebagaimana perkataan Al-Qurtubi. Ada sebagian ulama memahami zahirnya hadis seperti itu. Dari situ Nabi SAW mengatakan, uqtulu minha kulla aswadin bahimah. Bunuhlah oleh kalian setiap binatang yang berwarna hitam. Maksudnya anjing. Ada yang membawa bahwa kalau ada anjing warna hitam pekat semuanya, itu memang jelmaan dari setan. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak, bukan gitu maksudnya. Maksudnya adalah kebanyakan setan itu kalau menyerupai seekor anjing, maka biasanya diambil dari anjing yang berwarna hitam. Maknanya tidak semua anjing yang berwarna hitam setan, gitu maksudnya. Tapi ada anjing-anjing tertentu itu yang kalau setan mau menyerupai, terkadang menyerupai anjing-anjing yang hitam ini. Tapi tidak semua anjing hitam adalah setan. Tapi ada juga yang mengatakan maksudnya dari sekian anjing yang berwarna-warni itu, maka anjing hitam itu biasanya mewarisi sifat setan. Bukan anjingnya setan, bukan. Tapi dia mewarisi sifat setan, itu maksudnya. Artinya mewarisi keburukan dan kerusakan. Mungkin dia lebih jahat, lebih menggonggong, lebih mengejar, lebih apa gitu ya istilahnya. Tapi yang jelas bahwa kalau ada anjing yang warna-warnanya hitam, bertawudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa kalau ada suara anjing di malam hari, maka bertawudlah kepada Allah, karena dia melihat syaitan. Beda kalau ibu mendengar suara kukuran ayam. Namanya subuh-subuh kok ayam di belakang kok berteriak-teriak gitu ya. Maka mintalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena malaikat sedang turun. Tapi kalau suara gonggongan, bertawudlah, berarti di situ banyak setan. Ya. Baik, kita masuk pada hadis yang kita baca di sini. Nabi SAW mengatakan di sini, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Apabila ada anjing meminum pada bejana salah seorang di antara kalian, maka cucilah bejana tersebut 7 kali. Dalam riwayat cucilah dan yang pertama kali menggunakan tanah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah penggunaan tanah dalam pencucian bejana yang dijilat anjing itu tidak bisa digantikan dengan selain tanah?
Di zaman modern sekarang kan sudah banyak alat-alat deterjen dengan berbagai macam merek deterjen itu. Bahkan iklan-iklannya juga sampai kalau menggunakan deterjen itu hilang kumannya. Apakah kemudian deterjen-deterjen yang ada itu bisa mendudukkan kedudukan tanah? Jadi tidak perlu pakai tanah lagi lah. Cukup dibasuh 7 kali air kemudian pakai sunlight atau apalah kan begitu. Ataukah harus dengan tanah? Ini pertanyaannya. Maka ulama mengatakan bahwa berdasarkan zahir hadis ini bahwa tidak ada yang bisa menggantikan tanah. Alasannya pertama, karena memang syariat jelas-jelas menentukan tanah. Yang kedua, pembersih selain tanah di zaman Rasul itu ada, seperti daun bidara, itu kan sama dengan sabun hari ini ya. Dan itu ada di zaman Nabi, pembersih-pembersih selain tanah itu ada di zaman Nabi. Tapi Nabi SAW tidak menggunakan itu. Tapi Nabi tetap menggunakan tanah. Berarti ada apa ini dengan tanah ini? Padahal semacam sabun di zaman Rasul sudah ada. Tetapi kenapa Rasul tidak beralih ke situ? Berarti ada rahasia di balik tanah. Dan yang kedua dan yang ketiga, bahwa tanah itu sendiri itu sama kedudukannya dengan air dalam toharah. Kalau ibu tidak dapat air, kan ibu tayamum dengan tanah. Artinya bahwa tanah itu juga salah satu alat untuk bersuci. Karena Rasul mengatakan waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan kami jadikan bumi atau tanah ini tempat sujud dan tempat bersuci. Dan yang keempat tadi saya sudah jelaskan bahwa karena menurut profesor yang dari Inggris tadi, Alison itu siapa namanya tadi, bahwa setelah kemudian dia praktekkan, selain menggunakan tanah itu rupanya bakteri tidak hilang. Tapi setelah kemudian dia praktekkan dengan tanah, kemudian dimasukkan ke lab lagi, rupanya memang betul-betul hilang. Dari sini menunjukkan bahwa 50 bakteri yang membahayakan dari liur anjing itu hanya bisa dibersihkan dengan tanah. Selain tanah tidak bisa. Dari sini kata para ulama seperti Syekh Utsaimin dan para ulama yang lainnya mengatakan bahwa sebaiknya dengan tanah. Walaupun ada pendapat seperti Lajnah Daimah kalau tidak salah membolehkan seseorang itu menggantikan tanah dengan sabun. Tapi kalau kita mau mempraktekkan hadis ini tentu lebih baik lagi secara lahiriah. Karena Nabi SAW ketika bersabda 14 abad yang silam itu semua rahasia ilahi dan tersingkap hari ini. Kenapa Nabi SAW memerintahkan mencuci najisnya anjing dengan 7 kali dan dicampur tanah itu? Rupanya banyak diteliti dan hasilnya memang luar biasa. Memang tanah itu yang hanya bisa menghilangkan bakteri-bakteri penyakit pada liur anjing. Makanya sekali lagi sebaiknya dengan tanah dan 7 kali basuhan. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa hadis ini hanya bicara soal bejana, Bu ya. Ingat ya, hadis ini hanya bicara soal bejana, tidak bicara yang lain. Jadi kalau anjing itu menjilat baju ibu, tidak perlu dicuci 7 kali pakai tanah, kotor lah. Ibu mau pakai pakaian putih umpamanya, dicuci 7 kali pakai tanah, enggak putih lagi lah pakaiannya jadinya. Jadi yang dilarang ataupun yang disuruh untuk mencuci itu kalau dijilat anjing itu hanya seputar bejana, bukan yang lainnya. Maksud bejana di sini ya kalau menjilat piring, menjilat gelas, menjilat sendok, pokoknya bejana-bejana yang kita gunakan untuk sehari-hari, untuk makan, untuk minum, untuk masak kan gitu ya. Panci, kewali, pokoknya yang sifatnya itu bermanfaat dan kita manfaatkan. Kecuali kalau bejana-bejana itu sudah tidak dimanfaatkan, ibu sudah buang ke tong sampah, tiba-tiba dijilati anjing, ya biarin aja. Ngapain juga ibu ambil lagi, ibu cuci lagi, dilempar lagi ke tong sampah, mana akalnya di situ? Ya. Artinya di sini bejana yang dimanfaatkan, kalau nggak dimanfaatkan biarkan saja. Dan kalau seandainya ada serombongan anjing, umpamanya anjingnya 10 Bu, anjingnya 1 bawa anak banyak,
kemudian menjilati di satu bejana, piring ibu dijilat oleh 10 anjing. Oh, kalau begitu 7 kali 10, 70 cucian plus dengan 7 tanah, kan begitu? Enggak begitu pemahamannya. Ya, jadi ibrah itu cukup dengan 7 kali cucian dan 1 tanah, walaupun yang menjilat itu 10 anjing. Lain kalau habis dijilat kemudian dicuci pakai tanah, ditaruh dijilat lagi, ya dicuci lagi pakai tanah, dijilat lagi, ya begitu seterusnya. Tapi kalau belum dicuci, walaupun 1000 anjing yang jilat, tetap saja pensuciannya cukup dengan 7 kali basuhan dan 1 dengan tanah, gitu maksudnya. Ya. Ini yang dipahami dari hadis ini. Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Kemudian dipahami dari hadis ini juga bahwa kenapa di sini difokuskan dengan liur dan tidak ada hadis yang berbicara soal bulu kambing, bulu anjing. Semua bicara liur, tidak ada bicara badan. Karena yang mengakibatkan penyakit itu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya itu karena dari liurnya. Adapun kalau ibu umpamanya kesentuh anjingnya lagi lewat, kemudian tiba-tiba ngelendot, mungkin ya bahasa kitanya ya, anjingnya mungkin anjing peliharaan, kan ada kayak kucing itu nih peliharaan kadang ngelendot gitu ya. Kalau umpamanya kaki kita kena badan anjing, apakah kemudian najisnya anjing kemudian berpindah kepada kaki kita? Ulama mengatakan tidak. Selama bulu anjingnya kering, badannya kering, kemudian kaki dan tangan kita umpamanya menyentuh bulunya dan tidak ada kelembaban, artinya tidak ada basah gitu ya, maka tidak mungkin, kata para ulama, najis itu berpindah dalam posisi seperti ini. Lain kalau anjingnya basah, karena kebiasaan anjing kan suka membasahi badannya, menjilat-jilat badannya dengan lisannya, dengan lidahnya itu. Kemudian tersentuh dengan badan kita dan kita merasakan ada basahnya di situ dan kita tidak tahu basahnya itu karena apa, maka dihukumi secara hukum asal, berarti basahnya itu karena jilatan dalam badannya. Tapi kalau ibu tahu anjingnya habis nyemplung, berarti tidak najis kan? Nah, ini kan anjing baru nyemplung di situ, basahnya bukan karena najis, ya karena air kan. Tapi kalau ibu tidak tahu kenapa dia basah, berarti kembali kepada hukum asal. Berarti jangan-jangan dibasahnya karena liur yang dijilat-jilat anjing ke badannya, maka dihukumi hadis ini. Ini harus dipahami tentang masalah hadis seputar liur ini. Sehingga dari sini para ulama berselisih pendapat apakah anjing itu najis secara mutlak, secara ain, dari ujung kepala sampai kaki najis dia, ataukah yang najis itu hanya liurnya saja. Kalau haram jelas ya, semua satu badan anjing itu haram, tapi kan tidak semua yang haram najis, dan setiap yang najis pasti haram kan, itu kaidahnya. Tapi masalahnya apakah kemudian satu badan anjing itu najis atau hanya liurnya saja? Karena konsekuensinya kalau berpendapat semua badan anjing najis, berarti kalau kesentuh berarti harus dicuci minimal 3 kali kan begitu. Karena pencucian orang terkena najis itu minimal 3 kali cucian. Lah dari sini menjadi polemik. Menurut sebagian para ulama anjing itu najis secara keseluruhan. Tapi ada yang lain mengatakan tidak, dan ini pendapat yang kuat wallahu alam, bahwa najisnya anjing itu hanya ada di liur saja. Artinya kalau tidak terkena liurnya maka tidak ada kewajiban mencucinya. Tapi kalau sudah terkena liurnya, baik liur yang ada di badan atau dalam jilatannya, maka berfungsilah hadis ini bahwa kita disuruh untuk mencuci 7 kali dan yang 1 dengan tanah. Berdasarkan hadis idza walagal qalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an wa affiruhu tsaminata bitturab. Jika ada anjing menjilat dalam satu wadah, maka cucilah wadah itu 7 kali dan campurilah yang ke-8-nya dengan tanah. Wallahu a'lam bu, ini yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa lama-lama bu, afwan nggak ada tanya jawab ya. Kebetulan di Jabal Uhud ada temu wali murid baru, ya, acaranya 9:30.
Jadi saya minta maaf sampai di sini dulu. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma